bahwasanya inilah suasana kota Madinah di seputaran jalan kita lalui. Kalau dilihat secara kasat mata, yang ada hijau-hijaunya Bapak Ibu, jauh lebih hijau ada di negeri kita. Namun sebenarnya kalau kita bercerita Bapak Ibu tentang sepanjang perjalanan kota Madinah atau kota Mekah, itu tentu ya selalu akan dibicarakan, diceritakan kisah tentang Nabi Rasul SAW. Karena tiada lain tidak bukan Bapak Ibu, tujuan kita datang ke kota Madinah ini selain untuk lebih dekat, membersihkan, menambahkan amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain itu juga kita ingin mencoba lebih dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak tanpa ada perjuangan beliau Bapak Ibu yang susah payah dari semenjak beliau dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 17 Ramadan, seiring turunnya Al-Quran ayat pertama, surah pertama Al-Alaq itu jatuh di bulan Ramadan, tepatnya di Jabal Nur. Di Jabal Nur tersebut ada Gua Hira. Di sanalah beliau pertama kali Bapak Ibu ya dilantik jadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seiring itu Bapak Ibu, kalau kita membaca sedikit sirah nabawiyah, terutama bagaimana beliau semenjak dilahirkan, dari kemudian beliau dikandung ibunya yang mulia Siti Aminah ya, kemudian beranjak lahir menjadi anak-anak, tumbuh remaja, kemudian dewasa ya, kemudian barulah semenjak pertama beliau dilantik mulai berdakwah Bapak Ibu di tengah-tengah masyarakat orang-orang kafir jahiliyah kota Mekah pada saat itu. Dengan suasana hiruk pikuk dalam perjalanan beliau Bapak Ibu ya, 3 tahun berlalu beliau dakwah diam-diam ya baginda Rasul. Semenjak baru pertama nih ya Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Di sana Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, yaitu surat Al-Alaq. Tentu Bapak Ibu sudah tahu, sudah hafal semua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu, duyufullah duyuf Rahman, bahwasanya sesudah itu Rasulullah merasa menggigil ya. Rasulullah ini saya coba cerita dikit ya. Kurang lebihnya nanti Bapak Ibu tambah. Nanti ada Ustadz Andi juga akan nambah ya. Nah, kisah luar biasa ini Bapak Ibu. Rasulullah ketika bertahanus itu Bapak Ibu coba menenangkan diri, menyendiri ya, di atas bukit yang namanya Jabal Nur yang ada di kota Mekah. Kebetulan di ujung puncak daripada Jabal Nur itu ada gua sedikit di sana tempat beliau berteduh ya. Di sana namanya Gua Hira. Nah, pada saat itu didatangilah beliau oleh malaikat Jibril ya. Nah, di sana ada sempat terjadi perbincangan antara malaikat dengan baginda Rasul. Apa kata malaikat Jibril pada waktu itu Bapak Ibu mendatangi baginda Rasul? Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Itu dalam sirah cerita tersebut Bapak Ibu sampai 3 kali diulang-ulang ya. Karena juga Bapak Ibu baginda Rasul, beliau itu tidak bisa baca tulis. Nah, ini yang menjadi salah satu mukjizat yang luar biasa. Nah, ketika pertama kali malaikat Jibril Bapak Ibu menanyakan langsung kepada baginda Rasul, Iqra ya Muhammad. Apa jawaban baginda Rasul Bapak Ibu? Ma ana biqari. Nah, begitu seterusnya sampai 3 kali. Iqra ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ma ana biqari. Sampai di dekat baginda Rasul Bapak Ibu oleh malaikat Jibril. Sampai ketika di dekat itu Bapak Ibu,
sambil dibisikkan dengan kalimat Iqra ya Muhammad, Rasulullah tetap menjawab ma ana biqari. Maka barulah malaikat Jibril pada saat itu Bapak Ibu dengan dekapannya yang luar biasa, ya, tercatat dalam sirah tersebut, Rasulullah sampai nggak bisa menghembuskan napas Bapak Ibu, ya, terasa sesak dada beliau. Nah, barulah malaikat Jibril melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sampai 5 ayat pada saat itu Bapak Ibu. Ya, kemudian sesudah beliau terima tentang ayat pertama tersebut, Rasulullah tiba-tiba langsung turun, ya, turun dari bukit Jabal Nur tersebut, pulang ke rumah beliau. Di rumah beliau Bapak Ibu disambut oleh istri beliau tercinta. Siapa namanya? Siti Khadijah. Nah, Bapak Ibu, kebetulan karena kita lewat dulu, ya, kita kasih tahu ini di sebelah kiri Masjid Handak itu Bapak Ibu, ya. Nah, atau juga disebut dengan Masjid Sabah, ya. Ini pernah terjadi satu peristiwa sejarah tragedi perang Handak, ya, ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau terus untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, selanjutnya nanti ke depan kita akan melewati Masjid Kibladain, baru ke Uhud, ya. Itulah tadi Bapak Ibu singkat cerita kenapa selalu diceritakan kisah perjalanan baginda Rasul Bapak Ibu. Kalau kita mengacu pada sebuah ayat Al-Quran Bapak Ibu, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Allah berfirman itu Bapak Ibu menegaskan kepada kita pada umumnya sebagai orang-orang muslim dan muslimat, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Artinya Bapak Ibu, sungguh terdapat pada kisah-kisah para anbiya, para rasul tersebut, ya. Qasasihim itu Bapak Ibu, kalau kita baca riwayatnya itu kembali kepada tentang seorang nabi dan seorang rasul, ya. Terdapat pada diri mereka itu Bapak Ibu beberapa kisah, ya. Ibratun, dijadikan sebuah pelajaran Bapak Ibu liulil albab, bagi orang yang mau mempergunakan akalnya. Nah, ternyata Bapak Ibu benar sekali. Kalau kita baca sejarah di sana bisa kita jadikan sebuah panutan ketika kita dalam kondisi lupa, dalam kondisi gundah gulana, dalam kondisi galau, dalam kondisi terhimpit hutang, ya. Nah, dalam kondisi kita berniaga, bertetangga, berkeluarga, bersaudara, semua ternyata Bapak Ibu sudah digambarkan oleh sosok seorang nabi dan rasul. Makanya perlu kita Bapak Ibu baca-baca kisah-kisah para anbiya, para rasul, terutama baginda-baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Bapak Ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki menggambarkan bagaimana cara kita berkehidupan, ya, baik secara pribadi, kemudian berkeluarga ketika menjadi seorang ayah, ya, ketika menjadi seorang kakek, begitu juga pendamping beliau, seseorang yang mulia, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Beliau adalah Ummul Mukminin, orang yang pertama kali masuk Islam Bapak Ibu, ya, itu dari perempuan. Ini mewakili ibu-ibu, Masya Allah. Kalau berbicara tentang kesakinahan, mawaddah, warahmah Bapak Ibu, coba baca cerita perjalanan rumah tangga Rasulullah ketika bersama Sayyidatuna Khadijah, ya. Nah, baik, ini Bapak Ibu, karena kita lewat satu masjid di sebelah kiri, ya. Nah, sebelah kiri ini Bapak Ibu, ya, karena tertutup jembatan ini Bapak Ibu, persis di pinggir jembatan sebelah kiri ini Bapak Ibu Masjid Kiblatain, ya, sebagai pengenalan saja, itu Masjid Kiblatain.
masjid dua arah kiblat, Bapak Ibu ya. Nah, karena di sini pernah terjadi satu peristiwa ya, sebagai salah satu asbabun nuzul daripada beberapa ayat Al-Quran, yang dimana tadi sudah kita dengar dari salah satu bapak kita ya. Apa tadi bunyi ayatnya, Pak? Pak, apa bunyi ayatnya tadi? Ya perpindahan kiblat tadi. Apa? Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ya, itu kalau kita belajar Al-Quran, Bapak Ibu, ada dijelaskan di sana tentang turunnya ayat Al-Quran itu memiliki sejarah, Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu ya, tadi sampai mana? Ya, sampai Khadijah ya. Itu beliau begitu turun dari bukit Jabal Nur itu ya, langsung disambut oleh istri beliau tercinta, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Ummul Mukminin. Beliau paham sebagai seorang istri, Bapak Ibu, di sana Sayyidatuna Khadijah melihat suaminya baru pulang, dibukakan pintu ya. Beliau melihat suaminya bercucuran keringat, rasa takut yang luar biasa. Beliau tidak tanya, langsung beliau antar ke tempat tidurnya, diambilkan selimut. Sampai di sana Rasulullah mengatakan, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku, kata Rasulullah, Bapak Ibu. Sayyidatuna Khadijah pada waktu itu, Bapak Ibu, sebagai sosok seorang istri yang luar biasa, beliau tanpa bertanya dulu dari mana ya, ada apa, beliau biarkan dulu sosok seorang mulia Nabi Muhammad SAW untuk beristirahat. Nah, dari pelajaran itu, Bapak Ibu, ini penting bagi ibu-ibu, kalau suaminya pulang bekerja capek ya, tolong dibukain pintu, suruh istirahat dulu ya, jangan terlalu banyak kita tanya. Nah, begitu ya, nanti kalau sudah tenang bagus, nah baru di sana ya Bu ya, insyaallah. Ternyata di sisi lain, Bapak Ibu, peristiwa itu setelah baginda Rasul tenang, Bapak Ibu, barulah Sayyidatuna Khadijah bertanya, ada apa wahai kekasih Allah? Ada apa wahai kekasihku, kata Sayyidatuna Khadijah. Nah, barulah diceritain peristiwa yang telah terjadi. Nah, tanpa ragu-ragu, Bapak Ibu, Sayyidatuna Khadijah langsung bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itulah sosok seorang istri. Kemudian dari sana, Bapak Ibu, kita tahu Sayyidatuna Khadijah seorang perempuan di kota Makkah itu, Bapak Ibu, dalam sirahnya ini perempuan yang kaya